Ya, semuanya hujan, dingin, ya, gelap, semua bisa fokus untuk mendengar firman Tuhan di saat ini. Oh, kayaknya lagi Bang. Ya, siang ini kita akan belajar tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, saya akan menceritakan uh, kehidupan saya secara pribadi, bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Ya, di tahun mungkin kisah ini Pak Budi sering bagi bagaimana kami mengalami sesuatu di 2017 ketika pelayanan mengalami seperti kami dipersalahkan, ya, kondisi yang uh, enak itu belajar uh, mencari disalahkan. Berjalannya waktu di sungguh-sungguh dengan Tuhan, bertanya ini kali sebenarnya karena tidak puas, kenapa kami tidak makan. Nah, berjalannya waktu bersungguh-sungguh dengan membukakan sebenarnya apa yang terjadi waktu itu. Singkat cerita, kemarin setelah berbicara dengan salah satu teman dan akhirnya membukakan bagaimana proses itu kami dijatuhkan, kira-kira apa motivasinya, kemudian siapa-siapa saja, dan itu sesuatu yang tidak mudah, sangat tidak mudah. Nah, siang ini saya belajar saat itu bahwa bagian saya hanya datang kepada Tuhan dalam doa dan merenungkan firman Tuhan, melihat lagi sikap hati saya dan bagaimana saya secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan bagian Allah, bagaimana Allah bekerja dalam hal itu. Nah, ini waktu peristiwa itu terjadi, mungkin teman-teman sudah mendengar, tapi saya mau lihat dari sisi dalam masalah itu untuk menenangkan hati, menerima semua keadaan itu, dan itulah yang akan saya bagikan bagaimana tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebelum saya masuk ke materi ini, saya ingin menyampaikan satu lagu, tapi berharap teman-teman dalam sikap doa ini, lagu ini diambil dari Mazmur 139 ayat 23-24 tentang menyelidiki hati. Ayo, saya mau teman-teman sekali lagi di dalam sikap doa memberi hati untuk ketika kita mendengar Tuhan di siang hari ini. Ya.
Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan. Di siang ini Tuhan, biarlah Engkau menyelidiki hati kami. Ketika kami mendengar akan firman Tuhan ini, supaya kami sungguh-sungguh dibangun di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di tengah-tengah hujan, teman-teman yang dalam perjalanan, supaya mereka diberi hati yang sungguh untuk datang dan mendengar firman-Mu. Terima kasih kami semua yang ada di sini, baik apa yang berbicara maupun teman-teman yang mendengar. Kami memberi hati kami untuk Tuhan isi di siang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya suka sekali, Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Belajar tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, berarti kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan selidiki hati kita, pikiran kita, Tuhan uji kita. Nah, apa yang perlindungan kita, ya, belajar tentang, kita melihat tentang Tuhan. Kita kembali ke Tuhan. Ialah tempat perlindungan kita. Tuhan menciptakan dunia, pertama-tama Tuhan merencanakan, kemudian Tuhan berfirman kepada sumber dari ciptaan itu, lalu Tuhan menciptakannya. Ketika Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan. Ketika tanah menjadi sumber dari tumbuhan, ketika tumbuhan itu dicabut dari tanah, maka tumbuhan itu akan mati. Jadi ada hubungan tumbuhan itu dengan tanah. Nah, ketika Tuhan menciptakan ikan-ikan, Tuhan berfirman kepada air, hendaklah air, Kejadian 1 ayat 20. Air menjadi sumber dari ikan-ikan dan semua binatang laut. Ketika ikan dikeluarkan dari air, ikan akan mati. Nah, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Kejadian 1 ayat 26, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri, baiklah kita. Kejadian 1 ayat 26. Tuhan adalah sumber manusia. Ketika manusia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sehebat apapun dia pasti mati. Nah, belajar dari apa yang saya bagikan tadi, ketika di tengah-tengah segala situasi kita butuh Tuhan. Keadaan kita apapun kita butuh Tuhan. Allah menjadi sumber dari kehidupan kita secara pribadi. Yohanes 15 ayat 5 katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Dari penciptaan kita lihat bahwa manusia terhubung dengan Allah. Manusia tidak bisa terpisah dari Allah sebagai penciptanya, karena tadi baiklah kita menjadikan manusia. Tuhan menjadi sumber dari manusia. Tanah menjadi sumber untuk tumbuhan, air menjadi sumber bagi ikan. Tuhan menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Yohanes 15 ayat 5 katakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Anda tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, sebenarnya kita mati. Nah, ketika kehidupan kita dengan segala dinamika yang terjadi dan tantangan akan menghimpit kita, maka kita akan tak berdaya lagi melakukan apapun. Tapi ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan diberi kekuatan bagaimana menanggung, menjalani semuanya itu. Nah, bicara dari Yohanes 15 ayat 5, sebenarnya kan ada di ayat 4, tinggallah di dalam aku. Bagaimana kita mempelajari firman Tuhan dengan hati dan pikiran kita. Tinggal di sini bagaimana kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mentaati perintah-perintahnya. Nah, ayat 5 tadi, kalau bagaimana kita tidak tinggal dan menikmati firman Tuhan, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ayat 6, kita akan jatuh jauh dari Tuhan. Menurut kamus bahasa Indonesia, apa itu hubungan? Nah, hubungan sendiri adalah kesinambungan interaksi, ikatan, pertalian antara dua orang. Jadi hubungan itu ada satu komunikasi, ada satu hubungan yang terjalin antar dua orang. Di sini kita sebagai manusia dan Allah adalah sumber, maka ada hubungan intim antara manusia dan Allah. Ada satu komunikasi yang tidak hanya sekedar sambil lalu, tapi satu komunikasi yang sungguh-sungguh terjalin. Kemudian kita melihat pribadi. Pribadi adalah manusia sebagai individu, kemudian perseorangan atau diri sendiri yang mencakup watak, sifat, karakteristik unik yang bisa membedakan kita satu dengan yang lain. Jadi manusia kita semua tidak ada yang sama. Kita berbeda satu dengan yang lain. Sekalipun antara mereka yang sangat berbeda. Jadi Tuhan menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain. Itulah pribadi. Jadi pribadi itu lebih mencerminkan kepada sikap, dan identitas kita seorang pribadi yang betul-betul diciptakan Tuhan. Itulah yang membuat kita berbeda satu dengan yang lain di dalam emosi, sikap, nilai-nilai, dan keberadaan kita masing-masing. Kadang-kadang di kondisi ini kita mau memaksakan orang supaya sama dengan kita, tidak. Kita berbeda. Tetapi yang menciptakan kita sama, yaitu Tuhan. Nah, dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, itu adalah ikatan intim dan komunikasi yang berlangsung antara individu atau pribadi itu dengan Tuhan sebagai penciptanya yang dibangun melalui doa dan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita membangun komunikasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan sebagai pencipta melalui doa dan baca firman Tuhan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kita masing-masing. Hal itu menuntut kepada ketaatan kita dari hari lepas hari, kepada penyerahan kita, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal, tetapi Tuhan dengan janjinya di dalam Matius 11 ayat 28, marilah Tuhan kita datang kepada Dia. Di dalam membangun
hubungan kita perlu datang kepada Tuhan. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar membutuhkan Tuhan untuk hidup kita. Aku, ujilah aku, kenal aku. Kita perlu membangun satu hubungan yang benar-benar dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, berdoa, tetapi ada satu hubungan yang intim, satu hubungan yang dalam dengan Tuhan. Mengapa hal itu penting? Itu panggilan Korintus 1 ayat 9. Di situ dibilang, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Belajar dari ayat ini, jelas bahwa jemaat di Korintus sebagai jemaat yang mula-mula hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang sudah dekat. Di dalam Matius 24 ayat 42 dibilang, bagaimana satu peringatan kepada murid-murid untuk tetap siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Lah, melihat daripada ayat ini dari 1 Korintus 1 ayat 9, di situ dibilang, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Panggilan kita adalah setia. Nah, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan butuh kesetiaan. Jadi bukan baca ayat Tuhan, bukan itu. Itu penting, tetapi lebih daripada itu. Yang membuat kita setia kepada Allah, yang membuat kita dekat dengan Allah. Yang berikut memberi kita kekuatan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di ayat ini, teman-teman lihat, Tuhan tadi di ayat 1 Korintus 1 ayat 9, Tuhan itu setia. Kemudian Tuhan memberi kita kekuatan baru. Hubungan pribadi dengan Tuhan, dari Yesaya 40 ayat 31, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, ialah dengan mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Nah, kadang-kadang di sini ada keraguan-raguan. Apakah Tuhan tolong saya? Apakah ini bisa? Di sini, di ayat ini dibilang kita menaruh pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Dia. Karena kita akan mendapat kekuatan yang baru. Bagaimana cara pandang kita kepada Allah sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia kita ketika kita memerlukannya. Jadi perlu cara pandang yang benar tentang Tuhan. Bagaimana bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan. Tadi 1 Korintus 1 ayat 9, Dia adalah Tuhan yang setia. Kemudian pentingnya hubungan pribadi karena di situ akan memberi kita kekuatan. Orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan kekuatan yang menyegarkan. Bisa teduh, dari pagi berdoa, baca firman, tapi sampai kampus, loyo. Tidak ada kekuatan. Sebenarnya Tuhan berjanji memberi kekuatan. Kekuatan yang menyegarkan. Maksudnya ketika kita berdoa pagi, berbaca, ada sesuatu kekuatan yang baru. Mungkin lagi kecewa atau sakit hati, ada sesuatu yang baru yang kita nikmati. Kalau itu kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Bagaimana kita menghadapi persoalan? Aduh Tuhan, tidak ada rasa terima kasih Tuhan bahwa ini saya hadapi ini. Kenapa Tuhan terima kasih untuk persoalan yang saya hadapi hari ini? Kita dengan Tuhan. Kesanggupan untuk berlari secara rohani dalam perlombaan iman. 1 Petrus 1 ayat 5. Tuhan memberikan
semangat untuk terus berlari. Ada kekuatan baru. Kalau orang yang betul-betul letih dan tak bersanggup, dia datang kepada Tuhan sesuai dengan Yesaya 40 ayat 31. Ada kekuatan baru. Ada sesuatu yang berbeda. Yesaya 36 ayat 26. Terlalu cepat. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Teman-teman lihat ayat ini. Bagaimana ini ayat bagian yang paling penting. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita diubahkan. Harus ada perubahan di dalam hidup kita. Kita harus memiliki hati yang baru. Tidak tahu, mungkin Mojo salah baca kita. Diri dari DNP. Ada sesuatu yang susah. Ada sesuatu yang sulit mereka, betapa keras dan tidak ada jalan keluar yang harus mereka tempuh. Yeskel bilang apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang taat. Nah, sampai orang bertindak seperti itu, pikirannya, hatinya keras, dan tidak tahu mau bikin apa di dunia ini lain. Seperti itulah terakhir dia. Tidak ada pengharapan. Nah, kesehatan mental, orang yang lebih memilih jalan pintas, sebenarnya tidak ada sesuatu pengharapan di dalam dia. Kita punya Tuhan. Bahwa dia akan memberikan hati yang baru. Kembali itu saja. Kita bilang jangan simpang marah sampai terbenam. Mati bumi masing-masing. Betapa sulitnya hari. Setiap hari harus ada yang baru. Berkesudahan kasih Tuhan. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Kita berdoa, usia kita baru. Yang lama biarlah berlalu. Sesungguhnya baru sudah datang. Kita harus berani mengatasi semua persoalan hidup kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan membaharui kita. Jangan membiarkan itu terus berlalu. Kita diubahkan. Ada transformasi di dalam hidup kita. Bahwa kita diubahkan Tuhan. Hidup pribadi dengan Tuhan itu ada sesuatu yang diubahkan. Sesuatu yang baru. Yang bukan itu-itu saja. Kita mengalami pemulihan. Bahkan mental rohani kita, pikiran dan perasaan kita supaya kita semakin kuat dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan ada sesuatu kekuatan yang Tuhan beri bagi kita supaya kita kuat. Ingat tuh Yesaya 40 bahwa dia memberi kita kekuatan. Kemudian mengerti kehendak Allah. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanku ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi hidup pribadi dengan Tuhan mengapa penting? Yaitu supaya kita setia kepada Tuhan, ada kekuatan baru, hati yang dibaharui, ada pemulihan dari luka-luka batin kita. Masa lalu kehidupan kita perlu diubah. Hal inilah yang membuat kita mengerti kehendak Allah. Bahwa Tuhan setia kepada kita, ada kekuatan baru, hati yang baru, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dari hari ke hari. Nah, ada di dalam kehidupan, hidup dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, kita butuh ketaatan. Kita butuh ketaatan. Nah,
Saya lihat ilustrasi, sudah belajar 54 di belakang itu roda. Bagaimana orang Kristen yang taat? Bagaimana hubungan secara vertikal antara Tuhan dan manusia lewat doa dan firman, kemudian bagaimana dengan manusia dan manusia itu persekutuan dan bersaksi. Nah, 4 bagian ini harus terus berputar. Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, jari-jari roda ini akan berputar secara normal. Bisa kita rajin ke persekutuan, panjang sekali, tetapi doa dan firman Tuhan pendek, maka jalan roda itu akan pincang. Atau kita kuat bersaksi, tidak kuat dalam persekutuan, sama. Kita kuat di dalam doa dan firman Tuhan, kita harus kuat juga di dalam persekutuan dan bersaksi. Bagaimana kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita bersama-sama, bagaimana kita menyaksikan kehidupan kita kepada orang lain. Itu harus berjalan sama. Satu roda miring, di dalam kehidupan kita akan pincang. Berjalan tidak mulus. Seperti berjalan dalam jalan yang berlubang, yang ada paku, dan kadang-kadang capek, malas, aduh saya mau ketemu lagi, malas ketemu dia, bicara tersinggung, ada yang kurang. Jadi kehidupan orang Kristen yang taat itu berputar, siapa yang nampak? Siapa yang nampak? Kristus yang nampak. Semakin kita mengenal dia, semakin Yesus yang nampak. Jadi roda harus berputar dengan secara. Kalau doa dan firman Tuhan, persekutuan dan bersaksi sama. Rodanya tidak bulat, tetapi berputar tidak normal. Nah, ayat-ayat firman Tuhan hanya saya baca saja, dan teman-teman bisa lihat di bagian buku, misalnya doa Yohanes 15 ayat 7, kemudian Filipi 4 ayat 6 dan 7. Nah, firman itu doa firman Tuhan buat Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang didalamkan Allah bermanfaat, Kolose 3 ayat 16. Kemudian persekutuan Matius 18 ayat 20, Ibrani 10 ayat 24 25. Bersaksi Matius 4 ayat 19 dan Roma 1 ayat 16. Dan teman-teman lihat saya buku 2. Nah, jari-jari ini harus terus berputar, butuh ketaatan di dalam membaca firman Tuhan, di dalam persekutuan maupun di dalam bersaksi. Hidup pribadi dengan Tuhan membuat itu menjadi seimbang. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tapi terus berjalan. Kalau itu masih kurang, lakukan lagi, terus lagi, butuh ketaatan. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika Anda dan saya tidak mengasihi sesama, kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi Tuhan, kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, mengapa hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting? Karena kita akan tahu dan mengerti kehidupan kita di dunia ini, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita perbuat, yaitu dosa. Kita akan selalu sadar akan diri kita dan Tuhan, kita tahu persis apa yang kita buat setiap saat. Nah, itulah tentang mengapa pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kita akan pindah ke bagian berikut tentang di dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu juga tidak gampang. Ada tantangan.
di dalam melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya melihat 3 hal saja, sebenarnya ada banyak sih, tapi saya melihat 3 saja, prioritas, sikap hati, dan waktu. Sebenarnya ada banyak hal, tapi saya melihat hal ini 3 hal yang penting ini saja. Nggak bicara tentang prioritas. Kita tahu tentang cerita Maria dan Marta. Di situ ayat 10, Lukas 10 ayat 41-42 dibilang, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Prioritas adalah kita memilih dari semua yang kita lakukan mana yang paling penting. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang kita harus utamakan. Marta sibuk tidak ada yang salah. Tetapi yang salah ketika dia menyalahkan Maria. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, duduk di kasih. Mengerjakan semua pekerjaan, misalnya yang tugas akhir, fokus untuk menyelesaikan studi, bagaimana harus ke kampus, bagaimana harus ke kantor, dan kita setiap hari ini tuntas, tidak salah. Jadi tuntas kita sebagai bagi kita dengan Tuhan harus mempelajari oh berarti saya bawa dulu. Saya harus mengatur waktu ini supaya saya mendahulukan Tuhan dari semua yang akan saya pikirkan hari ini. Memilih yang terbaik di antara semua itu baik. Memikirkan studi, memikirkan pekerjaan, memikirkan kuliah, memikirkan persoalan. Itu semua kegiatan persoalan yang akan kita lalui sepanjang hari itu. Tetapi apa yang menjadi prioritas utama yang harus kita utamakan di hari itu dengan Tuhan. Tadi sudah lihat betapa pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia memberi kita kekuatan, memberi kita sesuatu yang baru. Tuhan butuh kita kesetiaan. Ketika prioritas ini kita tidak melakukannya, berarti ada yang kurang hari itu. Tidak punya kekuatan baru, menjadi lesu, butuh, saya harus bikin apa? Tiba-tiba ada masalah, bingung. Tidak dengan Tuhan. Memprioritaskan itu, memilih yang terbaik di antara yang paling baik. Yaitu mengambil waktu datang kepada Tuhan. Memilih bagian yang terbaik. Sikap hati, kita lihat bagian kedua, sikap hati. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba. Bagian ini, bagaimana Samuel di sini mempersembahkan korban dengan segenap hati. Dosa yang paling besar yang Saul lakukan yaitu dia menempatkan persembahan itu lebih daripada datang kepada Tuhan. Jadi dari yang kita lakukan, kita menempatkan apa yang menjadi prioritas kita. Itu dari sikap kita sebenarnya. Apa yang paling utama yang kita harus lakukan. Di situ dibilang bahwa korban sembelihan itu sesuatu seperti mendengarkan suara. Mendengarkan lebih baik daripada korban. Jadi bagaimana Saul melakukan itu lebih daripada mendengarkan Tuhan berbicara. Ketika kita punya masalah, kita lebih dahulu datang kepada Tuhan atau mencari yang lain, berbagi. Kenapa saya suka yang Mazmur 62 ayat 9. Curahkanlah isi hatimu
tadi Mazmur 139 yang dinyanyikan, selidiki, datang kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Dengar Tuhan mau apa yang harus kita lakukan sebelum kita membuat keputusan yang lain. Mentaati firman dengan segenap hati adalah lebih baik mempunyai waktu untuk datang kepadanya. Persembahan, puji-pujian, apapun yang kita lakukan, itu semua baik. Tetapi kita punya waktu untuk datang, duduk, berbicara dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Di atas semuanya itu, di atas semua yang kita lakukan, entah itu talenta kita, bakat kita, kemampuan kita, apa yang kita lakukan, harus firman Tuhan harus lebih dari itu, mendasari semua apa yang kita lakukan, menjadikan kita harus taat kepada Tuhan. Ya, bagian terakhir soal waktu. Matius 26 ayat 40-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, ini waktu Yesus di Taman Getsemani, dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini hubungan pribadi dengan Tuhan, sesuatu yang harus kita gumuli, perjuangan untuk berjaga-jaga. Bagaimana untuk kita setia untuk melakukan itu? Kita perlu perjuangan, berjuang melawan ngantuk, berjuang melawan hati kita yang ingin tidur, berjuang melawan sebentar lagi, nanti dulu, tunggu, nanti pulang kuliah berbeda berdoa, terserah teman-teman. Punya hubungan dengan Tuhan itu menjadi prioritas utama. Tapi semua apa yang teman-teman pikirkan, apa yang akan teman-teman lakukan. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Yesus dan murid-murid saja mengalami demikian, apalagi kita, apalagi kita teman-teman. Pertimbangan. Bagaimana kita negosiasi untuk nanti dulu, nanti sebentar lagi. Kita bisa melalui hari ini tanpa Tuhan. Seperti dalam hari ini tanpa Tuhan. Jadi waktu yang penting untuk punya hubungan dengan Tuhan. Mari kita belajar dari para tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab penuh dengan kelemahan. Kita lihat Daud. Di dalam Mazmur 27 ayat 4. Dia Daud seorang raja. Daud seorang raja. Ya. Status dia, tapi apa yang dia bilang? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik seorang raja, penuh dengan banyak hal, tetapi dia satu hal yang kuminta, yaitu apa? Berdiam diri di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tinggal di hadirat Tuhan yang Maha Kudus, sehingga dia membuat mazmur-mazmur. Daud tidak berbuat dosa, Daud berbuat dosa. Dia jatuh, tapi dia bangkit. Selidikilah aku ya Allah, ketahuilah hatiku, pujilah aku, kenalah hati, pikiran dan jalanku. Daud datang kepada Tuhan. Jangan kita merasa takut dan jaga. Jangan kita merasa kita mampu menjalani hidup kita ini. Kita perlu datang ke Tuhan, tinggal di hadirat yang kudus, memberi keyakinan kepada kita apapun pencobaan yang kita alami, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu penting karena kekuatan baru yang Tuhan beri. Nehemia, saya belajar Nehemia, saya luar biasa Nehemia ini. Nehemia ditunjuk oleh Persia, sesuatu yang membuat dia akan membangun tembok. Tuhan. Nehemia 1 ayat 4. Ketika mendengar berita itu,
ini duduklah aku menangis berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Nehemia menangis, Nehemia berpuasa, berseru-seru kepada Tuhan. Nehemia 2:4, dia berdoa tolongan dan hikmat Allah. Dia memohon Tuhan menuntun dia. Nehemia 2:1 itu sampai dengan Nehemia 1 ayat 2 sampai dengan Mazmur 62 ayat 9. Dia mencurahkan isi hati dia kepada Allah. Saya tadi coba melihat kata mencurahkan ini. Mencurahkan itu seperti memberi secara total, menumpahkan semua yang kita rasakan, semua yang kita alami di dalam batin kita. Akan seperti hati kita supaya bisa berpikir dengan baik, menilai dengan baik, berkata dengan baik, menimbang sesuatu dengan baik, mencurahkan hati kita, melimpahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang saya rasakan, saya sedang buntu Tuhan, saya kecewa, saya marah, saya sakit hati, saya tidak puas ke Tuhan. Ada rasa baru. Terus kita merasa bahwa koreksi diri tanpa menilai orang lain. Dia dengan tidak mudah menarik kesimpulan bahwa dia ini begini begitu. Lihat, curahkan isi hati Tuhan, melupakan semua yang kita rasakan, kekesalan hati kita supaya kita bisa bebas bertumbuh. Kita ke Tuhan tiap hari, tapi penuh dengan kesesalan hati. Akhirnya kita tidak mulus. Dosa kita datang, Tuhan, saya berdosa Tuhan. Saya gagal Tuhan untuk setia kepadamu. Katakan buat Tuhan. Saya suka dengan Nehemia. Dia tidak mampu. Dia datang kepada Tuhan. Dan membaca ini menjadi sesuatu kekuatan bagi saya. Pak Putih, ke depan dengan tanggung jawab yang baru. Saya berani Tuhan. Karena ada Tuhan. Masa dan bergumul untuk pekerjaan, studi, bergumul dengan bahasa seperti hal-hal koreksi diri. Hanya Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kemudian bagian berikut dari itu hal Daniel, jelas ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allah seperti biasa ia lakukan. Daniel saja 3 kali sehari berdoa. Dia datang kepada Tuhan. Ada banyak singa-singa di sekitar kita, kita perlu sungguh untuk datang kepada kita. Dikelilingi kata Ibrani. Ya, mau menentang kita kapan saja, kita perlu sungguh-sungguh datang. Paulus, Filipi 3 ayat 10. Ia kehendaki, ia mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Tujuan kita menghadapi semua tantangan ini supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Jangan kita berasa. Kita selalu dia yang berhubung menanggung basaan itu. Ibrani 12 ayat 3. Dari pihak orang dosa supaya itu dan kita bangkit. Detik ini kita lemah, kita harus berdiri lagi di dalam Tuhan. Kita belajar dari Yesus. Yesus adalah anak Allah. Pagi-pagi benar. Markus 1 ayat 35.
Pagi benar dia datang kepada Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bagaimana kita mau bangun pagi? Pagi-pagi benar, tidur jam 1:30, masih nonton, masih main HP, pola hidup tidur, orang kita dengan kita menunjukkan teladan. Dan dalam Yesus sudah bilang, pagi benar, kita sudah mengambil waktu pergi ke tempat yang tinggi dan apa yang dilakukan berdoa di sana. Kalau kita membaca Mazmur 1 sampai 39, kita menemukan beberapa hal penting yang bermanfaat dengan hubungan pribadi dengan Yesus dan hubungan pribadi Yesus dengan Bapaknya. Yesus tidak hidup untuk menyenangkan manusia. Tidak hidup untuk menyenangkan manusia. Semua orang akan itu lihat bahwa semua orang mencari dia, tetapi dia menyingkir untuk mencari Tuhan. Yesus sudah mencari popularitas dan pujian. Dia katakan, marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan. Yesus tetap fokus dalam tujuannya, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Kita harus fokus terus kepada Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus fokus. Ingatlah selalu akan Dia. Yesus memperoleh kuasa. Nah, ini penting sekali, teman. Ketika melakukan penginjilan, jangan lupa berdoa. Memohon Tuhan menuntun. Supaya ketika kita memberitakan Injil, Tuhan ada dengan kita. Dan kita diberi kekuatan. Nah, bagian yang paling berat ini, akibatnya. Akibat dari tidak melakukan hubungan pribadi. Beta percaya hanya Tuhan yang selidiki hati. Akibat tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Di sini kita belajar dari dari Lukas 10. Saya sambil lihat karena saya mau kuliah, pergi jadi waktu sampai jam berapa nih ya? Kita lihat bahwa di Lukas 10 ayat 38-42, saya tidak perlu baca lagi. Kita lihat saja HP dan melihat Lukas 10 ayat 38 ada di sini juga tentang Marta dan Maria. Hal pertama yang terjadi ketika tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Di situ kita akan menyalahkan Tuhan. Marta berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tuhan sudah lagi. Kemarin kita sendiri. Betul-betul masih melakukan ini sendiri. Orang lain, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Yang berikut, semua yang kita alami, kerja banyak atau sendiri, lelah, jenuh, dan lainnya, menjadi persyukuran dan menyalahkan Tuhan. Seolah-olah semua kesulitan dan persoalan serta kejadian-kejadian yang menimpa kita karena Tuhan tidak peduli. Orang yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan sering bersungut-sungut daripada bersyukur, karena itu seakan-akan Tuhan tidak peduli kepadanya. Ada yang ngantuk. Apa karena hujan ada yang ngantuk? Hal yang kedua yang terjadi ketika kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan melihat situ Marta bilang bahwa saudaraku membiarkan dan aku melayani seorang diri. Marta menilai dan menghakimi saudaranya sebagai orang yang tidak peduli kepadanya. Nah, mulai kita bilang, usi, dia kerja tapi kita kerja sendiri, mulai apa aja.
Kelelahan dalam bekerja telah membuat dia mengasihi diri dan mementingkan diri sendiri. Orang yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, pertama-tama bermasalah dengan Tuhan dan kemudian dengan orang lain. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, membanding-bandingkan diri dengan orang lain, kemudian merasa tidak puas, hal-hal yang sering terjadi dalam mulai bosan, mulai malas, tidak bersemangat lagi, kemudian kecewa, merasa diri benar, dan kadang COVID ada boleh bahkan bisa. Jadi semua itu mencerminkan sikap hati kita. Kita punya hubungan dengan Tuhan, dan kita ingat Kolose 3:23, bahwa apapun yang kita perbuat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sekalipun kita lelah, berikan kekuatan supaya bisa menikmati apa yang kita kerjakan, bukan oleh sesuatu yang berbeda. Hal ketiga yang terjadi ketika kita tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan adalah memaksa Tuhan mengikuti. Suruhlah dia membantu aku. Marta memaksa Tuhan melakukan sesuatu kepada Maria. Kita tidak hidup menuruti kehendak Tuhan, tapi kita memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Ini banyak hal yang sebenarnya. Soal teman hidup, soal apa saya katakan kita memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita cenderung meminta Tuhan melakukan sesuatu yang buruk depan orang lain dan berkata, nanti Tuhan biasa. Hanya Tuhan saya tahu. Ya, saya ini paling mengenai ya. Nah, syukurlah sudah di akhir. Ya, ternyata setelah sampai selesai di penutup, mudah-mudahan teman-teman enggak? Ya, Tuhan. Ya, ini bagian yang terakhir. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bermegah di sini. Jangan kita bangga. Jangan kita merasa puas dengan pengetahuan, kemampuan, kekayaan yang kita miliki. Seperti di ayat 23 tadi. Semuanya itu sia-sia. Sebaliknya kita harus bermegah dan bersuka cita karena kita memiliki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kasih karunia-Nya yang memungkinkan kita hidup benar. Semua nilai di dunia ini akan hilang. Orang memuji kita hebat dan luar biasa itu pun akan hilang. Kekayaan yang kita miliki akan hilang. Kemampuan yang kita miliki pun suatu ketika akan hilang. Bandingkanlah itu dengan pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Allah. Dengan menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menaruh standar yang tinggi, kasih yang benar, sikap yang benar kepada Tuhan. Dan membiarkan Allah memenuhi kita kudus, menuntun kita dari hari lepas hari, benar di hadapan Tuhan, kepada Tuhan. Jangan menyerah, putus asa, jangan merasakan bahwa ini akhir, saya tidak datang PA lagi, ini saya tidak mau bergabung lagi, sia-sia. Datanglah kepada Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain, lihat diri kita sendiri, jangan kita di hadapan Tuhan. Bukan orang yang rendah hati saya itu perlu dengan hati datang kepada Tuhan. Semakin mengenal Dia, semakin Tuhan mau hidup di depan. Tidak putus asa.
yang terjadi kalau Tuhan ada di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih.